segera bergabung bersama dengan kami, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda, yang juga sudah bergabung bersama kami. Mas Hanta, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Navin. Selamat pagi, Mas Hanta. Proses hari ini kita bisa menyaksikan banyak sekali partai politik yang excitement ya kita melihatnya ya, untuk melakukan pendaftaran hari pertama, tanggal pertama, bahkan jam pertama di sini. Kita saat ini melihat Partai Nasdem yang juga sudah bersiap, dengan juga tadi ada informasi yang disampaikan oleh rekan kami yang mengikuti rombongan dan menyampaikan beberapa poin-poin dan juga konsolidasi. Kalau menurut Anda bagaimana? Hal apa yang bisa Anda lihat tentunya dari momentum kali ini, Mas Hanta? Ya, pertama kalau kita lihat dari Partai Nasdem ya, sekarang sedang proses pendaftaran, terlihat bukan cukup tapi sangat siap untuk bertarung dengan berbagai macam infrastruktur partainya. Dan bahkan dibandingkan partai-partai lain, misalnya kalau kita lihat, kita tahu, kita sadar betul semua partai ingin bertarung mendapatkan limpahan elektoral berupa kotel efek atau efek ekor jas dari penyelenggaraan serentak Pilpres dan Pileg. Di mana Nasdem saya kira ada partai yang pertama dengan tegas mengumumkan calon presidennya, meskipun baru 3 nama, itu juga menjadi salah satu rangkaian keseriusan dari partai ini untuk bertarung ya di dalam pemilu legislatif. Dan ini pemilu yang ketiga kalinya diikuti oleh partai ini. Jadi kalau kita perhatikan semakin siap ya, semakin confident untuk bertarung, sehingga banyak hal yang menarik yang bisa kita tarik dari semua partai, termasuk Nasdem misalnya. Ini salah satu partai, tidak banyak partai yang hari ini trennya terus naik, Mas. Saya lihat kalau dibuat grafiknya yang sudah ikut pemilu 2, 3, atau 4 kali di era reformasi, ada 2 partai, yaitu Gerindra yang kedua Nasdem, itu trennya naik. Nah, itu kalau diperhatikan tren naik ini berkaitan juga dengan berbagai macam strategi, figurnya, capresnya. Yang membedakan tentu Gerindra karena ketua umumnya maju sebagai calon presiden. Jadi ada efek ekor jas yang memang dikapitalisasi, ada dampak itu yang cukup besar. Sementara Nasdem itu belum besar dari sisi ini. Sehingga cara membacanya justru ini peluang. Perolehan yang cukup signifikan didapatkan oleh Nasdem dalam pemilu 2014-2019 itu masih minus faktor capres sebenarnya. Kalau kita perhatikan faktor capresnya Pak Jokowi yang didukung oleh Partai Nasdem, itu saya bicara lebih detail tadi yang ditanyakan oleh Marvin. Faktor itu juga saya kira kita tahu Nasdem tidak mendapatkan berkah elektoral yang begitu besar ketimbang PD Perjuangan. Dan orang tahu bahwa, publik tahu, pemilih sangat mafhum bahwa Pak Jokowi, capres yang didukung oleh Partai Nasdem pada saat itu adalah berwarna merah, partainya ada PD Perjuangan. Sehingga yang paling besar mendapat dampak tentu PD Perjuangan. Nah, artinya kalau dilihat dari sisi optimistis dari sisi Nasdem, di 2024 mendatang, mestinya partai ini semakin besar. Kalau misalnya tepat mendapatkan figur capres yang bisa dicangkokkan magnet elektoralnya itu kepada Partai Nasdem. Jadi ada beberapa variabel yang kemarin menjelaskan mengapa Partai Nasdem 2012 kita tahu baru pertama ikut pemilu sudah cukup signifikan ya, mendapatkan suara 8 sekian juta dengan 35 kursi, kemudian 2019 naik cukup signifikan. Kalau dilihat dari perolehan suaranya itu, perolehannya 50% kenaikannya menjadi 12 sekian juta dengan 59 kursi, lebih dari 10% kekuatan di parlemen. Nah, faktor ini selain faktor Partai Nasdem, mesin partainya, kadernya, ketua umumnya Pak Surya Paloh, seterusnya, itu satu variabel. Variabel yang kedua adalah faktor strategi menentukan calegnya. Magnet calegnya kalau diperhatikan itu juga menarik. Nah, yang ketiga, kalau itu ditambahkan dengan faktor capres, saya kira partai ini mendapatkan saya kira prospek elektoralnya cukup cerah kalau tepat mengambil keputusan capres yang kemudian bisa memberikan dampak secara langsung kepada Partai Nasdem.
begitu, Oke. Marvin. Mas Hanta, kalau kita lihat secara visual itu ada yang berbeda kalau saya bandingkan begitu ya Nasdem dengan beberapa partai lain. Misalnya dari ketokohannya begitu kita melihat untuk Partai Nasdem ini ada kemudian beberapa pengurus perempuan juga nampak beberapa di sini, kemudian juga sosok yang lebih muda-mudi dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di partai lain. Nah, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai bentuk bahwa confidence yang sangat tinggi bagi Nasdem bahwa kami siap meskipun saat ini pun kita juga dipaparkan oleh beberapa partai-partai baru? Ya betul. Saya mulai dari yang tadi, tantangan partai-partai baru. Jadi ceruknya yang diperbutkan, kuenya kan tetap sama. Kalau partai baru semakin banyak datang, berarti kan itu tidak menambah jumlah kursi di DPR. Persentase tetap 100%. Artinya semua partai, tidak hanya Nasdem, punya tantangan kehadiran partai baru. Tetapi di saat yang sama, itu tidak otomatis kemudian partai-partai lama kemudian bisa tergerus perolehan suaranya kalau memiliki strategi yang tepat, kesiapan seperti disampaikan. Nah, yang menariknya, figur utama di partai ingin menjawab poin yang pertama yang disampaikan oleh Mas Marvin tadi. Yang pertama, dari Partai Nasdem ini ketua umumnya itu ada figur yang tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden. Itu poinnya. Dan figur-figur seperti Pak Surya Paloh, kemudian kalau PDIP itu Ibu Megawati, itu figur-figur yang kuat sekali mengakar di dalam internal partainya. Sehingga konsolidasi, soliditas partai itu aman, stabil. Karena tantangan partai itu kan biasanya di stabilitasnya. Dan itu tantangan seperti Partai Golkar dalam era reformasi itu kan dinamikanya sangat kencang. Nah, saya ingin mengatakan Partai Nasdem seperti PDI Perjuangan juga itu punya figur yang kokoh di dalam, dia mengakar sekali. Kemungkinan terjadinya faksionalisme yang menajam, kubu-kubu yang saling melemahkan, yang saling bertarung di dalam, menggunting dalam lipatan, itu kecil terjadi. Dan itu menyebabkan mesin partainya berjalan efektif. Saya ingin jawab itu. Satu itu. Yang kedua, figur ini juga menjulang di luar, menjulang di publik, cukup dikenal. Tapi menariknya mereka, beliau ini ketua umum yang saya kasih contoh tadi, tidak menjadi calon presiden. Nah, variabel ini saya kira juga menarik. Apa yang disubstitusi oleh Partai Nasdem? Ketua umumnya tidak mencapreskan, tidak menjadi caleg. Ada tokoh-tokoh caleg. Tadi seperti Marvin katakan, atau dari tokoh-tokoh muda, anak muda, kemudian sering generasi muda milenial, tadi perempuan, dan seterusnya, tokoh-tokoh publik, para mantan kepala daerah yang populer, public figure yang populer, dan seterusnya. Nah, ini ditransformasikan figur yang tadinya orang berpikir bahwa figur itu seperti dulu Partai Demokrat, Pak SBY berpaku pada satu figur saja, tetapi Nasdem mentransformasikannya dengan banyak figur-figur lokal, figur-figur daerah, yang mereka ini punya basis suara, basis pendukung di daerah. Nah, itu juga bisa dibaca, saya kira, contoh bagi semua partai, menyiapkan caleg itu dengan serius. Karena pertarungan sesungguhnya di partai politik itu kan bukan sekedar perolehan suara, tapi akhirnya konversi menjadi kursi. Nah, itu juga yang menyebabkan mengapa persentase Nasdem itu persentase perolehan suaranya 9%. Tapi setelah dikonversi menjadi kursi lebih naik lagi, 10,26% kalau salah, hampir 10,5%. Itu menunjukkan juga kekuatan persebaran tentu dapil, tapi di sisi yang lain ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor figur yang mendorong mengkapitalisasi suara. Jadi saya ingin mengambil kesimpulan kekuatan utama Nasdem kemarin sebenarnya bukan faktor kotel efek dari capres, tapi lebih pada calegnya yang lebih kontributif, selain tentu figur ketua umum, faktor mesin partai. Jadi ini, nah kembali kepada figur caleg dan figur-figur tokoh tadi, seperti Marvin katakan ada perempuan, muda. Nah, dua ini adalah segmentasi pemilih kita dalam demografi pemilih Indonesia itu terbesar. Lumbung suara nasional Indonesia itu pemilih milenial, pemilih muda, ditambah pemilih pemula, itu jumlahnya sangat besar, separuhnya menentukan.
Yang kedua adalah pemilih perempuan. Jadi dua kunci ini yang ingin bertarung di pemilu legislatif maupun yang ingin bertarung dalam pilkada bahkan pilpres, dua variabel ini sangat menentukan. Saya kira itu cukup jeli ya, tepat diambil oleh Partai Nasdem untuk memunculkan tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh muda yang memiliki basis dan tentu nanti harus diikuti dengan kerja-kerja politik yang tepat, berbasis pada data dan strategi yang tepat pula. Jadi itu juga bagian dari kesiapan tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi ya dari partai-partai seperti Nasdem yang sudah menyiapkan berbagai macam nama tadi. Ya saya kira nanti diikuti ujungnya selain kepengurusan adalah wajahnya itu teras utama dari sebuah partai politik itu adalah nanti komposisi calegnya. Tadi kita sudah berbicara sedikit mengenai bagaimana ya untuk profil, tapi kemudian saya ingin kembali berbicara mengenai bagaimana strategi ke depannya. Kalau bisa dikatakan kan saat ini kalau bisa dikatakan ceruk Partai Nasdem sudah cukup kuat, tapi apakah itu cukup untuk kemudian menjangkau sampai ke tingkat grassroots, baik itu dari sisi ketokohan ataupun juga profil dari sang sosok-sosok daerah ini? Ya, potensinya besar, tetapi saya kira Nasdem sebagai partai perlu pembaruan strategi, perlu rebranding lagi karena penyegaran dalam politik itu kan karena selalu dinamis, sama dengan peta politik koalisi itu sama dinamisnya dengan fluktuasi dinamika tren perilaku pemilih, Marvin. Jadi harus disiapkan soal itu. Dan saya kira Nasdem ini mentalnya kan berdirinya itu kan mental partai pemenang. Saya tidak berlebihan untuk mengatakan partai ini pantas untuk confident, untuk terus percaya diri. Kenapa? Dua kali ikut pemilu, dia kan trennya naik, langsung signifikan. Biasanya ada partai yang belum lolos, kemudian turun lagi dan seterusnya. Di 2014 kemudian dapat suara signifikan, kemudian 2019 naik signifikan. Bisa dikatakan kelompok pemenang dalam pileg. Dalam pilpres, itu menang 2 kali bersama Pak Jokowi, bersama koalisinya tentunya. Itu di pilpres juga menang. Artinya memang partai pemenang. Dan yang ketiga, kalau dibuka data pilkada, saya sementara itu memenangkan dalam koalisi pilkada itu 132, diantaranya ada 4 bahkan lebih pemilihan gubernur. Yang saya tahu gubernur Jawa Barat berkompetisi besar, gubernur Jawa Timur, kemudian di Kalimantan itu ada Kalimantan Barat dan sebagainya. Terakhir di 2020 itu kadernya sendiri di Sulawesi Tengah memenangkan pemilihan gubernur. Artinya wilayah-wilayah strategis yang diambil oleh Nasdem, bahkan kalau kita ingat di Jawa Barat itu kan yang pertama yang mendukung Ridwan Kamil, itu partai Nasdem ini adalah biasa menjadi pionir, dia menjadi penggagas utama dalam membantu koalisi. Sama sekarang kalau diperhatikan dengan dinamika pilpres, koalisinya kan kita lihat gondang dia seperti sedang berupaya membentuk poros koalisi sendiri. Nah karena itu tidak berlebihan saya ingin mengatakan bahwa partai ini, Partai Nasdem ini memiliki peran yang cukup strategis dalam peta konstelasi politik nasional kita maupun di daerah. Nah, itulah yang menyebabkan mental mereka, partai ini seolah-olah ingin terus menjadi pemenang. Nah, tetapi di saat yang sama saya kira setiap pemilu punya tantangan yang berbeda, petanya mulai berbeda, pesertanya bertambah, sehingga tadi saya ingin menjawab pertanyaan Marvin tadi, di 2019 iya, 2019 iya, 2024 adalah ada variabel satu, capres. Nanti ada capres-capresnya. Nah itu harus tepat, Partai Nasdem mengambil calon presiden mana yang pertama diproyeksi akan memenangkan pertarungan, itu satu. Yang kedua, bagaimana kejelian membaca si capresnya itu memberikan dampak elektoral, di mana Nasdem memiliki berkah secara elektoral. Karena kalau menang saja, kemudian capres-cawapresnya tidak terasosiasi kuat, tidak punya brand connection dengan Partai Nasdem, figur itu juga saya kira tidak akan mendapatkan peran secara signifikan nanti dari kotel efek itu. Dia harus tepat menang, kemudian juga dia terasosiasi kuat dengan Partai Nasdem dari sisi capres, karena ini kan serempak. Yang kedua, tadi yaitu soal caleg-calegnya. Nah ini juga saya kira jangan ditinggalkan tradisi ini. Kekuatan Partai Nasdem sebelumnya kan itu kan ada figur mantan kepala daerah, public figure, tokoh publik. Nah ini harus betul-betul di branding. Kekuatannya itu kalau dalam bertarung kan di tangan kanan kita harus kuat datanya akurat. Di tangan kiri harus strategi yang tepat. Nah itu yang saya kira yang menjadi pegangan Nasdem beberapa partai yang betul-betul serius menyiapkan proses kontestasi politik. Jadi modalitas inilah, modalitas
kemenangan di pileg Pilpres dan sebelumnya itu kan menyebabkan mental kita saja kalau bertarung, kalau selalu menang itu, kalau dipertahankan terus itu trennya juga grafiknya kan naik. Kalau kita perhatikan, coba ada beberapa partai karena mungkin sudah lama ya, ada yang sempat naik kemudian turun. Itu kalau kita perhatikan ada beberapa partai. Misalnya saya kasih contoh Partai Demokrat. Partai Demokrat itu tren perjalanan elektoralnya, jejak elektoralnya seperti kurva. 7%, kemudian menjadi pemenang pemilu 20% di era Pak SBY, puncaknya menjadi calon presiden periode kedua, kemudian turun. Itu seperti kurva. Nah, kebalikannya ada partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan, itu seperti kurva terbalik. Kurva terbalik. Pemenang di tahun 99, kemudian anjlok cukup kuat ya di tahun 2024 ya kalau tidak salah, 2009. Nah, kemudian sekarang lagi naik tren era capresnya Pak Jokowi. Jadi seperti kurva terbalik. Ada Partai Golkar, peran kursinya itu trennya agak turun. Meskipun ya landai, tapi sempat turun kemudian landai trennya. Kalau dilihat jejak elektoralnya dari pemilu 99, sempat pemenang 2024, tapi kemudian di 2009 turun sedikit peran kursinya, landai, turun dan stagnan. Nah, ada Gerindra dan Partai Nasdem sebenarnya itu trennya naik. Kalau dilihat titik-titik kita bikin itu trennya tren elektoralnya itu naik. Nah, dua partai itu. Yang membedakan, ini data ya basisnya, Partai Gerindra itu memang didongkrak oleh faktor Pak Prabowo, seperti dulu Demokrat dan Pak SBY. Nah, sementara Nasdem kan belum ada figurnya yang betul-betul, misal ada capres yang kuat, oh ini Nasdem ya, itu yang belum, saya kira menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Nasdem ke depan untuk memainkan strategi itu. Dan insya Allah saat ini masih bergabung bersama kita Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Dinar. Ya. Mas Hanta, kalau kita lihat sekarang yang dilihat pemirsa di layar Metro TV adalah pendaftaran Partai Prima. Apa yang Anda bisa ceritakan kepada kita? Saya terus terang tadinya berpikir pemilu 2024 akan menjadi waktu di mana kita melihat partai politik itu semakin ramping jumlahnya. Akan ada penyatuan-penyatuan, itu kan salah satu target yang ingin dicapai dengan meningkatkan ambang batas atau threshold partai politik maupun untuk capres nantinya. Tapi kelihatannya malah ada partai politik baru yang sekarang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu 2024. Ini artinya konsolidasi itu gagal atau bagaimana, Mas Hanta? Ya, memang kalau kita perhatikan harapannya kan dalam sistem kepartaian kita itu semakin mengalami penyederhanaan, terkonsolidasi, jadi mengkristal dalam kekuatan-kekuatan politik. Jadi itu yang belum terjadi. Fragmentasi elit politiknya masih cukup lebar ya, seperti Bung Leonard katakan tadi, ada beberapa berharap yang gagal itu bisa bergabung ke partai-partai yang lolos kan di dialog itu, semakin terbentuk, semakin pemilu tidak muncul. Tapi nyatanya ternyata itu tidak terjadi, muncullah berbagai macam partai. Jadi proses konsolidasi demokrasi kita mengarah dari jumlah partai yang semakin ramping memang agak sulit. Tetapi di sisi yang lain begini, konstitusi kita itu memang tidak melarang setiap warga negara itu berhak untuk bersikap berkumpul dengan partai politik. Satu sisi disiapkan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, dalam kita menata sistem berdemokrasi kita, sistem politik kita, tentu tiga hal ya komponen sistem berdemokrasi utama dan politik itu, sistem kepartaian, sistem pemerintahan, dan sistem pemilu. Nah, dari tiga sistem ini sebenarnya kita sudah ada proses filterisasi yang melalui ambang batas tadi, seperti Bung Leonard katakan tadi, parliamentary threshold itu yang membuat kalau ada yang bisa mencapai 4%, itu yang saya kira ujiannya nanti, termasuk partai prima, partai apapun nanti bisa menuju ke sana. Jadi upaya untuk menyederhanakan partai politik itu ada beberapa instrumen politik,
atau proses rekayasa, tanda petik rekayasa institusional untuk membentuk sistem kepartaian kita yang lebih ramping. Harapannya akan begitu, dan idealnya di parlemen nanti fraksinya semakin dikit. Nah, yang paling penting itu adalah partai di parlemen sebenarnya. Karena dalam politik kesehariannya sistem pemerintahan itu, sang presiden terpilih, dia berhadapan dengan partai politik di parlemen yang real punya kursi. Sekarang 9 partai. Kalau partai-partai peserta pemilu tidak real dalam politik keseharian sistem berdemokrasi kita. Jadi kalau dibuka sah-sah saja, tapi dengan verifikasi yang ketat gitu jadinya. Baik, Mas Hanta, kalau melihat kan yang disebut dengan ambang batas itu kan untuk parpol masuk ke parlemen ya. Dan untuk parpol-parpol yang tidak memenuhi ambang batas, tidak masuk parlemen tapi masih tetap hidup. Nah, untuk konsolidasi parpol, apakah tidak bisa dibuat mekanisme supaya thresholdnya itu bukan hanya untuk parliamentary, tapi memang untuk eksistensi partai politik itu sendiri? Bisa seperti itu tidak, Mas Hanta? Dulu kita punya sistem itu di pemilu sebelumnya, ET ya, elektoral. Jadi ambang batas untuk lolos pada saat itu, sehingga kalau tidak lolos sekian persen tidak bisa lagi ikut pemilu di yang kedepannya. Nah, kemudian kita sekarang rezimnya rezim PT, ambang batas parlemen, bukan ambang batas elektoral tadi, bukan ET, kita bergeser ke PT. Nah, ini saya kira sebenarnya saya pada lebih penting PT sebenarnya, ambang batas di parlemen. Bagaimana upayanya menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Karena yang real bertarung itu adalah tadi saya katakan partai di parlemen. Jadi sudah tepat ya. Bahkan kalau perlu dipikirkan syarat membentuk fraksi. Kalau nanti ada sistem fraksi kan masih ada. Itu syarat membentuk fraksi, saya misalkan saja. Syaratnya harus 100 kursi. Kalau 100 kursi baru bisa membentuk fraksi. Otomatis jumlah fraksi di DPR nanti semakin sedikit. Mungkin hanya 3 atau 4, semakin sederhana. Nah, ini yang saya kira juga upaya untuk membentuk penyederhanaan dalam sistem regulasi, sistem hubungan ketatanegaraan kita nanti dalam proses membuat undang-undang, controlling, budgeting, itu konteksnya nanti. Ditambah tentu partai-partai juga sang presiden bernegosiasi politik itu kesehariannya adalah bertemu dengan para ketua umum. Nah, ketua umum yang real memiliki kekuatan politik adalah ketua umum yang partainya lolos ke parlemen. Nah, itulah sebenarnya hitungan jumlah kepartaian kita. Nah, soal partai-partai baru itu soal mereka bertarung, ingin mencoba, ya saya kira nanti ujiannya di sini. Verifikasi administratif, verifikasi faktual, dan terakhir adalah ujiannya pilihan publik. Kalau kemudian didukung sampai 4%, mereka bisa masuk gelanggang di Senayan, tapi kalau nggak lolos ya terus seperti ini. Dan harapannya harusnya mereka gabung ya ke partai-partai yang sudah ada gitu, agar demokrasi kita semakin tertata gitu. Mas Hanta, kalau Anda lihat partai politik baru yang sekarang sedang mendaftarkan diri sampai tanggal 14 Agustus nanti, itu sebetulnya memang kemunculannya adalah karena dasar ideologis, karena dasar gerakan yang selama ini tidak terwadahi di partai-partai politik yang lain yang sudah pernah ikut pemilu, bahkan mungkin jadi pemenang atau yang lain, atau memang karena 100% itu karena perbedaan atau perselisihan yang memunculkan partai-partai baru ini, Mas Hanta? Saya kira variatif ya kalau kita perhatikan, tetapi lihat dari sejarah perjalanan partai politik kita, dinamika elektoral di Indonesia itu, partai-partai yang paling memiliki peran signifikan atau paling tidak warnanya terlihat adalah partai-partai genealogi, partai-partai pecahan dari pertarungan yang tidak tuntas di partainya masing-masing. Awalnya kita lihat sepalan partai begitu ya, Mas Hanta ya, semacam itu ya? Ya, dia berangkat dari sana. Misalnya Partai Golkar, kemudian melahirkan banyak partai kan, kita lihat ada beberapa. Termasuk yang sekarang kita bicara konteksnya 2024 saja, ada Partai Umat. Itu kan kelompoknya didirikan oleh Pak Amin Rais, itu kelompok-kelompok adalah kalau bahasa saya istilahkan, saya minjam istilah Bung Leonard tadi, pesempalan. Dulu mereka bertarung di Kongres Partai Amanat Nasional, kemudian kalah. Nah, mereka membuat wadah baru, membuat partai. Begitu juga Partai Gelora misalnya. Kemudian Pak Anies Mata juga bertarung dalam pemilihan presiden PKS pada saat itu tahun berapa. Kemudian mereka sekarang membentuk Partai Gelora. Tidak hanya tahun 2004, sama semua partai-partai itu termasuk beberapa partai sebelum-sebelumnya. Sehingga yang paling banyak, paling signifikan itu ada partai
yang partai genealogi, partai yang lahir dari partai induknya yang paling besar, yang pecah kemudian tidak selesai dalam dinamika internalnya kemudian untuk partai. Tapi ada juga memang partai yang beberapa ya tidak terlalu signifikan. Kecuali yang dulu tahun 99 ya, yang awal reformasi itu partai-partai mulai muncul, misalnya PAN sendiri ya, PAN kemudian dia tidak PKB dan seterusnya, itu tidak ada kaitan terlalu garis kepartaiannya dengan PDIP, dengan Golkar, meskipun P3 ya dan kelompok Islamis misalnya, tapi mereka basisnya NU, Muhammadiyah dan sebagainya begitu. Jadi variatif, tetapi semakin kemari simpulan saya, tantangan ingin lolos ke PT itu kian berat. Kalau dulu berat, sekarang semakin berat sekali, sangat berat. Jadi kalau saya ditanya apakah mungkin akan ada tambahan partai, sekarang 9 partai kemudian nambah lagi, itu berat itu. Potensi berkurangnya justru besar. Nah ini PT kita ini kan hanya 4%, jadi kecuali dinaikkan kalau ingin kurang dari 9 partai begitu. Oke. Mas Hanta, kalau melihat kemunculan partai-partai baru, tentunya kan semua partai ingin menang ya. Tidak ada yang mau menjadi nomor 2 atau nomor yang lain. Tapi kalau melihat keberadaan partai-partai baru, kita fokus ke partai baru dulu nih Mas Hanta. Apakah memang partai-partai ini sudah berakar, sudah hidup di tengah-tengah masyarakat, sudah memang memiliki benar-benar konstituen yang pasti begitu? Atau memang kemunculan partai-partai baru ini memang tujuannya hanya supaya bisa ikut pemilu dan bisa ikut mendapatkan kekuasaan sebetulnya? Kalau Anda lihat ya, tanpa menyebut partai yang mana? Ya, saya kira sulit saya ingin melihat contoh dengan berat. Saya ingin mengatakan poin pertama yang tadi, premis yang dibuat oleh Bung Leonard. Yang pertama, itu saya menemukan partai-partai yang lahir memang dari akar yang kuat, itu sulit saya mengatakan, bukan hampir, memang tidak ada. Seperti tadi yang saya katakan di tahun 99 itu kan kelihatan lahirnya PKB, lahirnya Partai Amanat Nasional, itu kan punya basis berbasis masa Islam tradisionalis, misalnya PKB dengan NU-nya, kemudian PAN dengan Muhammadiyahnya, kemudian ada PKS yang dulu PK namanya, kemudian juga di partai-partai nasionalis lain PDIP dan sebagainya. Nah, kalau sekarang memang kita tidak menemukan ada partai yang memiliki akar yang kuat dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kepada partai-partai baru, itu tantangannya berat karena tidak ada basis utamanya. Jadi kalau ingin bikin partai yang prospektif itu, betul, pertanyaan tadi bagus, mulainya dia punya akar basis dulu. Siapapun nanti ketua umumnya itu, ini partainya kami, ini partai Nadien, ini partainya Wong Cilik, ini partainya ini partainya itu, dan seterusnya, itu dulu. Nah, itu sulit untuk didapatkan dari partai-partai baru, tanpa kita menyebut ya tadi poin nama. Yang kedua, partai bisa didirikan karena ada figur yang kuat capresnya. Itu prospek juga, paling tidak dalam jangka pendek. Contohnya ketika Demokrat didirikan oleh SBY, itu kan lumayan, faktor terbesarnya ada faktor SBY karena sebagai kendaraan politik yang ingin nyapres. Misalnya sekarang siapa ya, kalau Ganjar ada partai, misalnya Anies Baswedan dan siapa figur-figur lainnya yang belum punya partai, apakah Ridwan Kamil, Kopta, tiba-tiba bikin partai misalnya, mereka elektabilitasnya bagus, mereka jadi ketua umum, itu mungkin ada harapan. Nah, sementara untuk yang ketiga, kelompok yang ini kalau kita perhatikan partai-partai baru itu tidak ada memiliki dua hal ini. Dia didirikan karena ada figur yang sangat kuat prospek elektoralnya. Saya kira partai-partai baru tidak ada. Yang kedua juga basis. Itulah tantangannya sangat berat. Meskipun punya ketokohan. Saya katakan tadi, saya kasih contoh aja, karena Pak Amin Rais kan tokoh utamanya PAN, bikin Partai Umat, kemudian Anies Mata bikin Gelora. Tetapi ketokohan sebagai figur capres, tren hari ini kan mereka kan figur-figur sebelumnya kan, masa lalu seperti Pak Amin. Nah itu tidak ada, sehingga saya kira itu yang perlu jadi tantangan ke depan. Nah yang kemarin yang hampir lolos kan Perindo ya, yang menarik Perindo. Nah Perindo memang ada punya potensi nih di layar Metro TV Perindo. Perindo punya potensi karena kemarin hampir lolos. Nah mesinnya berjalan. Figur-figurnya saya kira ada prospek ya. Nah yang sementara partai-partai lain saya kira harus kerja keras. Karena di saat yang sama, selain punya partai yang belum lolos seperti Perindo juga menjadi kompetitor mereka, ditambah partai-partai lama seperti PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, Gerindra, ini kan kian siap.
karena punya lawan, mereka makin siap. Jadi semakin berat sebenarnya, bukan untuk membuat pesimis partai-partai baru, jadi harus serius bikin partai, harus kerja politik yang siap dengan berbagai macam variabel-variabel penopang untuk mendongkrak elektabilitas tadi. Kalau bicara kepada peraihan suara ya, baik melihat sejarah sekian pemilu yang lalu melihat prospek di 2024, Mas Hanta, apakah memang partai-partai baik yang baru pertama kali mendaftarkan saat ini ataupun yang memang sudah pernah menjadi peserta pemilu yang lalu tetapi belum masuk parlemen karena tidak memenuhi ambang batas, itu berpotensi mengurangi suara pemilih dari partai-partai yang memang sudah masuk di parlemen, atau memang ya ini adalah dinamika politik jadi lebih bersifat sebagai pelengkap begitu ya? Bagaimana Mas Hanta? Ya, yang pertama ini lagi kan ada dua yang ditawarkan Bung Leon menarik. Apakah yang pertama yang kedua? Saya kira kalau diperhatikan, kalau mereka mengancam, dilihat dari partai baru ini mengancam secara partai-partai yang lama, secara mengganggu peta politik tidak terlalu saya lihat, kecuali di beberapa kasus-kasus partai. Saya kasih contoh tadi yang dua saya bilang, apakah PKS akan berpotensi tergerus oleh Gelora? Apakah Partai Amanat Nasional berpotensi karena di situ adalah kader-kadernya juga membentuk Partai Umat, ada figur Pak Amin Rais. Paling di situ, itu pun tidak signifikan menurut saya, akan menggerus partai itu. Apalagi partai-partai lain seperti Golkar, PD Perjuangan, Nasdem, Gerindra agak sulit. Jadi saya kira mereka memang cukup berat ya untuk mencari ceruk baru ini. Nah, cuma yang memang yang agak partai baru ini seperti Perindo itu punya prospek. Kenapa? Mereka sudah punya modal yang hampir lolos kemarin 3% kalau tidak salah ya. Nah, mereka punya potensi untuk naik. P3 kemarin ngepas sekali kan angkanya di 4 sekian persen. Nah, itu harus hati-hati. Saya kira bisa jadi terlempar kalau tidak menggunakan strategi yang lebih berhati-hati karena munculnya berbagai macam dinamika politik, variabel capres dan sebagainya. Jadi poin partai-partai baru hadir ini, kalau saya ditanya apakah akan mengancam basis partai-partai yang lama, tidak terlalu signifikan. Secara keseluruhan menggusur tiba-tiba ada partai baru perolehannya mencapai 7% agak sulit. Nah, tapi ada satu lagi Bung Leonard, yang penting saya kira nanti lihat profil caleg yang dimunculkan, karena nanti kan orang selain faktor partai dia lihat faktor caleg, seperti tadi beberapa partai kan faktor calegnya dimunculkan. Nah, kalau mereka kemudian calegnya juga tidak ada figur-figur yang menonjol, yang magnet elektoral yang kuat, yang sesuatu yang beda, saya kira juga ya akan menjadi eksperimen politik lagi. Ada partai yang mencoba keberuntungan, apakah bisa lolos atau tidak begitu. Mas ada Hanta PSI punya juga, selain Perindo sebenarnya PSI ya cukup menggeliat, itu juga ada potensi untuk mengambil keberhasilan lagi di 2024 karena gagal di sebelumnya gitu. Mas Hanta punya catatan atau tidak ya? Ini kan kita sedang melihat tahapan awal dari pemilu, pendaftaran partai politik peserta pemilu. Kalau melihat sejarah atau catatan pemilu-pemilu sebelumnya, dari yang mendaftar itu berapa persen yang kemudian akhirnya lolos dan ikut bertarung di pemilu, dan berapa persen yang akhirnya memang tidak bisa lolos, Mas Hanta? Iya, memang persisnya persentase harus kita buka lebih ini ya, Bung Leonard. Tapi ada beberapa seleksi, satu seleksi administratif biasanya, soal badan hukum dan seterusnya. Itu biasanya relatif mudah bagi partai-partai. Nah, yang biasanya lolos tidak lolos yang mereka tunggu ini nanti adalah verifikasi faktual. Nah, di sini biasanya lebih banyak bergugurannya. Faktual ada persyaratan kepengurusan di sekian provinsi, kabupaten, kota, di setiap kabupaten kota ada berapa kecamatan, sekian persen di setiap kecamatan sampai ke bawah dan seterusnya. Itu faktual. Nah, partai-partai lama, partai-partai seperti yang hampir lolos, saya kira mungkin akan sangat mudah ya. Apalagi partai-partai lama kalau misalnya diverifikasi ulang faktual, itu juga sangat mudah. Nah, partai-partai baru, titik krusialnya adalah di sini, di verifikasi faktual. Nah, di sini biasanya banyak partai yang berguguran. Persentasenya cukup besar ya. Nah, itulah menyisakan peserta pemilu akhirnya tinggal 14 atau 16 seperti tahun 2019 yang lalu.
Nah, kemudian ikut pemilu, itu peserta pemilu. Kita punya kertas suara kan ada PBB, ada Partai Hanura yang tidak lolos, kemudian ada PKPI dan lain sebagainya. Partai Bulan Bintang dan seterusnya itu yang tidak lolos, termasuk Perindo, PSI semuanya. Kemudian ini seleksi oleh publik, seleksi di pemilu. Nah, di pemilu ini gugur dari sekian itu juga cukup tinggi. Nah, salah kalau tidak salah 9 ya gitu yang menjadi partai di parlemen. Jadi proses-proses itu versi faktual dan kompetisi elektoral di pemilu. Dua hal itu yang kemudian membuat partai semakin jumlahnya signifikan berkurang. Ya, yang akhirnya yang real menjadi kekuatan politik tadi yang di atas 4%. Perindo pun yang 3% juga tidak dianggap hangus tanda petik oleh sistem politik kita. Gitu. Kalau melihat pencalonan ini nanti kapan ya untuk diumumkan yang mana bisa ikut pemilu dan partai mana yang tidak bisa itu kapan ya Mas Hanta ya? Ya, kalau tidak salah jadwalnya kan antara 1 sampai 14 Agustus ini baru pendaftaran ya. Betul. Di jadwal pemilu, kemudian beberapa bulan kemudian ada jadwal lagi dari KPU akan diumumkan peserta pemilu, kemudian ada pendaftaran caleg, nanti setelah caleg baru diumumkan juga daftar caleg sementara DCS-nya, kemudian ada DCS menjadi daftar caleg tetap DCT. Nah, kalau mekanismenya Mas Hanta, kalau partai politik yang kemudian tidak lolos verifikasi dan akhirnya menerima begitu ya, tidak bisa ikut pemilu, apakah mereka boleh apa ya istilahnya, saya tidak tahu apakah menggabungkan kekuatan atau berhimpun atau fusi gitu dengan partai-partai yang lolos, itu bisa apa tidak ya? Kalau secara de jure, secara sistem pertanyaan kita ya tidak ada misalnya kemudian bergabung dua partai, enggak. Ini tinggal gabung aja, gabung artinya begini. Ada partai yang tidak lolos mendaftar, kemudian mereka berbondong-bondong menjadi caleg di Partai Golkar, kemudian berbondong-bondong menjadi caleg di Partai Nasdem atau Gerindra, nah itu bisa saja. Tapi kalau kemudian beda, jadi itu lebih ke real politiknya. Tapi kalau misalnya Partai X, Partai Y tidak lolos kemudian bergabung, itu tidak ada sistem itu yang diberi ruang ya dalam sistem kepartaian kita dalam verifikasi, sehingga yang fokus saya kira adalah sekarang verifikasi tadi faktual. Verifikasi setelah ini akan diperiksa apakah ada jumlah anggotanya sesuai syarat, kemudian kepengurusannya seperti apa, itu yang paling menentukan. Tapi dari partai lama saya kira hampir tidak ada yang tidak lolos lah semuanya, dari PD Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PKS, PAN dan P3, 9 partai itu saya kira itu sudah menjadi peserta pemilu. Nanti mungkin prediksi saya ada Perindo, kemudian PSI akan lolos juga, akan bertarung lagi, ditambah partai yang lama yang sudah punya infrastruktur tapi tidak lolos PT terus berapa kali, misalnya seperti PBB, Hanura, itu akan menjadi peserta-peserta pemilu. Tinggal nanti kalau mereka punya strategi yang tepat, ada caleg, ada orang, ada migrasi caleg yang kokoh. Jadi saya kira partai-partai baru itu harus memikirkan itu, munculkan caleg. Salah satu strateginya selain membuat rebranding daya tarik baru, magnet baru bagi partainya masing-masing. Gitu. Baik, Mas Hanta, tadi sudah dijelaskan juga oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mengatakan bahwa sebagai partai yang memang memenuhi parliamentary threshold, maka proses verifikasi untuk Nasdem, tentunya juga untuk partai-partai yang lain yang memang memenuhi parliamentary threshold, hanya dilakukan secara administratif, tidak faktual. Betul ya Mas Hanta ya? Ya betul, meskipun di Undang-Undang Pemilu kita kan semua partai itu harus mengikuti proses verifikasi administratif maupun faktual, tetapi ada di putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 55 tahun 2020 itu menyebutkan bahwa partai yang sudah menjadi peserta pemilu 2019 kemudian lolos di parlemen itu tidak perlu dilakukan verifikasi faktual karena sudah dianggap 2019 yang lalu. Jadi partai parlemen, partai DPR, meskipun sebenarnya yang tidak lolos juga partai DPRD karena kan tidak ada ambang batas parlemen di level DPRD.
Mereka partai-partai yang tidak ada di DPR 9 itu ada di DPRD. Nah 9 ini tentu saya kira kalau cuma verifikasi administratif ya sudah hampir bisa dipastikan 9 partai ini akan menjadi peserta pemilu ditetapkan di tanggal 14 Desember mendatang. Nah yang kerja beratnya adalah seperti tadi kita diskusikan partai-partai baru yang non parlemen dan partai betul-betul baru, mereka harus menghadapi verifikasi faktual yang cukup berat tadi ya, yang harus punya kepengurusan di seluruh provinsi, kemudian 75% kepengurusan kabupaten kota tiap provinsi dan 50% tadi Bung Leonard juga sempat review itu di kecamatan di kabupaten setiap kabupaten kota. Nah ini tantangan beratnya bagi partai baru. Sementara 9 partai ini saya kira sudah bisa fokus lah untuk strategi pemenangan, menyiapkan caleg dan sebagainya begitu. Ada yang mengatakan begini Mas Hanta, kalau untuk partai politik khususnya yang baru, tapi ini kalau saya pikir juga berlaku untuk partai politik yang sudah ada sebelumnya, yang sudah ikut pemilu sebelumnya, adalah ada 3 hal katanya yang bisa memenangkan partai politik ini. Yang pertama ketokohan, seperti yang tadi Mas Hanta juga sudah sempat sebut, siapa yang akan dicalegkan, siapa yang akan dicapreskan begitu. Lalu yang kedua katanya adalah juga butuh kekuatan dukungan logistik finansial. Dan yang ketiga yang paling kuat juga adalah apakah sudah mengakar di akar rumput yang tadi sudah sempat kita bicarakan. Kalau melihat 3 kondisi ini, kelihatannya akan ada kejutan tidak di pemilu 2024. Saya tidak mau kita mengecilkan semangat partai-partai yang baru tentunya, tapi kita bicara realistis begitu. Nasdem mulai ikut pemilu misalnya di 2014, lalu 2019, dan itu ada kejutan karena partai yang baru terverifikasi di 2011 bisa mengambil suara begitu rupa. Di 2024 kira-kira akan ada hal serupa terjadi tidak Mas Hanta? Ya betul, Nasdem di 2014 ya. Kemudian sebelumnya di 2009 ada Partai Demokrat juga, itu baru jadi peserta pemilu, kejutan lah katakanlah. Nah 2024 dengan berat hati saya harus mengatakan dengan segala hormat dengan partai baru sulit ya. Faktor itu, karena faktor tadi yang saya katakan variabel yang 2 tadi ya, kita sudah sempat diskusikan harus ada figur kuat sebagai capres, dia punya ceruk basis utama. Nah itu agak sulit ya, itu tantangannya. Meskipun kita tetap membuka ya tentu ada peluang karena bisa melakukan kerja-kerja politik sekitar 1,5 tahun ke depan. Tapi kita bicara realnya itu sulit ya, sulit saya mengatakan akan muncul figur-figur atau bukan partai-partai baru yang kemudian menjadi pendatang baru tiba-tiba mendapatkan suara signifikan di atas 5%. Itu sulit. Nah, kalau misalnya ada 1 atau 2, mungkin tidak, agak sulit juga. Ada 1 partai baru yang lolos PT mungkin masih memungkinkan, tapi tiba-tiba mendapatkan suara signifikan seperti Partai Demokrat dan Nasdem yang 7% atau bahkan lebih dari itu saya ingin mengatakan realitas datanya dan perkembangan politiknya agak sulit. Nah, betul faktor yang sangat menentukan nanti ini faktor strategis setiap partai ya. Satu, strategi mereka membranding kekuatan figur caleg, figur capres yang dia dukung, sama membranding kekuatan kelembagaan institusi partainya. 3 hal ini, strategi 3 itu. Ditambah tadi itu betul ceruknya, bagaimana menentukan ceruk pemilihnya, basis utamanya, akar partainya di mana gitu. Dan yang ketiga, bagaimana partai itu melakukan strategi mengefektifkan mesin partainya. Jadi kekuatan tadi, figur institusi, figur partai dan capres. Yang kedua adalah menyasar pemilih yang tepat, itu ceruk yang mau diambil. Yang ketiga adalah mesin yang efektif dengan tren hari ini, baik media sosialnya, serangan darat, udara, dan seterusnya, treatmentnya. Dan satu lagi, kekuatan logistik. Nah, logistik digunakan untuk menggerakkan berbagai macam strategi-strategi tadi. Nah, betul kalau dilihat dari partai-partai baru, saya kira tidak ada yang terlalu dominan dalam salah satu faktor tadi. Misalnya ada capres kuat bikin partai, kan tidak ada gitu. Atau ada basis ormas besar mendeklarasikan partai. Kemudian itu yang saya katakan tidak ada, sehingga sementara agak sulit untuk memunculkan partai-partai baru kemudian mendapatkan suara signifikan 7 atau 80% seperti Nasdem di pemilu sebelumnya, begitu. Ya, kalau tadi sempat juga kita dengarkan pernyataan dari baik Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali maupun Sekjen
Partai Nasdem Joni G. Plate sebelumnya mengatakan bahwa Nasdem menekatkan diri untuk mendapat setidak-tidaknya 100 kursi di parlemen. Kalau kita lihat itu kan hampir 20% ya di parlemen, dan itu target yang sebetulnya kan luar biasa. Sekarang kan Nasdem punya 59 ya Mas Hanta ya? Iya. 59 kursi. Itu realistis atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, begini cara membacanya. 20% itu 115 ya, jadi 100 betul 100 sampai 20%. Nah, untuk mendapatkan dengan target 2% tadi menjadi target yang realistis atau tidak realistis, terlalu berlebihan, itu adalah tadi variabel. Jika Nasdem punya kesiapan secara mesin partai, itu sudah kita akui. Tidak hanya Nasdem, 9 partai itu. Dan sekarang perolehannya juga stabil. Yang kedua, apakah Nasdem konsisten membentuk skema calegnya atau profil calegnya itu figur-figur kuat seperti dulu, seperti 2019 yang lalu. Itu kan sangat diperhatikan dengan data yang akurat dan seterusnya. Nah, satu lagi, jika Partai Nasdem tadi kan saya di awal sebelumnya di awal diskusi awal dengan Martin, kalau ternyata Nasdem, bedanya Gerindra kan ada Pak Prabowo, Nasdem kan belum ada ditopang dengan variabel lain, yaitu variabel capres. Capres itu dulu Pak Jokowi menang, betul, Nasdem bersama Pak Jokowi menang, tetapi Jokowi lebih terasosiasi kuat ke PDI Perjuangan. Nah, kalau Nasdem tepat ada calon presiden yang kemudian kuat, menang, dan dia terasosiasi paling kuat kepada Partai Nasdem, maka target itu menjadi cukup realistis. Nah, jadi faktor itu. Nah, misalnya saya kasih contoh. Tadi Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, sudah sempat bicarakan peta koalisi ya, Bung Yonar, kita masuk sedikit. Ada dua opsi sekarang ini pintunya. Saya lihat Nasdem pengen kecenderungannya, tendensinya itu kalau nggak koalisi dengan PDI Perjuangan, jadi tidak keliru membaca. Itu prioritas pertama bacaan saya. Prioritas keduanya adalah bersama PKS dan Demokrat. Nah, kalau misalnya keluarlah nama, saya harus terpaksa menyebutkan nama karena komposisinya Nasdem yang juga memunculkan namanya, misalnya Anies Baswedan dengan Puan Maharani atau sebaliknya, atau Pak Andika. Tapi kalau secara elektoral kan Anies dan Puan itu kemudian memenangkan pertarungan. Nah, maka itu jalan menuju yang sana ditanyakan ke saya itu terbuka lebar. Karena salah satu capres, kita tidak sebut siapa nama lah dulu. Capres ini tidak terasosiasi salah satu partai, misalnya Mbak Puan dipasangkan dengan PDI Perjuangan, kemudian menanglah itu, maka saya kira Nasdem akan menjadi dua besar, punya peluang pintu cukup lebar. Atau yang kedua tadi berpasangan siapa nama X lah, entah Anies atau siapa, kita kan harus nyebut nama karena Nasdem sudah punya nama kan, Ganjar, Anies dan Andika. Nah, salah satu dari nama itu yang belum berpartai, berarti tinggal Andika dan Anies karena tidak berbagi dengan PDIP, Ganjar kecuali Mas Ganjar keluar, kemudian membangun koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, itu juga capresnya dari terasosiasi kuat Partai Nasdem, kemudian wakilnya siapa, itu juga sangat mungkin. Jadi topangannya, jadi kontribusinya itu Bung Leonard sedikit aja, Nasdem sudah punya basis, Pak Surya dan partai yang sudah punya basis, ditambah caleg-calegnya itu kontributif secara elektriks. Nah, kalau kotel efeknya bekerja efektif, maka itu yang bisa mendorong menjadi 3 besar atau 2 besar. Tapi kalau tidak, seperti fenomena 2024, ya 2014 yang lalu, ya saya harus objektif mengatakan agak sulit bagi Nasdem untuk mencapai target tersebut. Karena pemilu kita serentak, Pilpres dan Pileg, apalagi masih dinamis. Baik, politik itu cair, tentunya kita akan melihat terus seperti apa pergerakannya. Tetapi kami berterima kasih kepada Anda, Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda, yang sudah mencerahkan kami semua dalam Breaking News Metro TV pagi ini. Terima kasih Mas Hanta.